Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kita, imam-imam masjid kita, Masjid Jami' An-Nabawi, Ustaz Ahmad Fauzi, Ustaz Abdul Rasid, Ustaz Yakub, dan yang kami hormati Ketua Yayasan An-Nabawi beserta jajarannya Bapak Muhtaram, dan yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami' An-Nabawi Ustaz Muhammad Saifullah beserta jajarannya, dan yang kami hormati Ketua RW 014 Bapak Rodi Pasaribu beserta jajarannya. Dan juga pada sore hari ini, sore yang berbahagia ini, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan ini, khususnya sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka rangkaian acara peringatan Nuzul Quran فالموريات قدها فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنوط وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وغسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di Masjid An-Nabawi ini lain dengan masjid yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita ada pendidikan pagi, ya. Pagi itu ada anak usia dini, sebelum PAUD itu ada TPQ. Terus sore hari ada RTQ sampai dengan malam. Sore ada TPQ. Jadi beberapa hari ini di media sosial berseliweran, mungkin kekecewaan jamaah Bapak Ibu sekalian. Kenapa di Masjid An-Nabawi bahwa kita dibatasi? Kita nggak membatasi Bapak Ibu sekalian. Kami mewakili yayasan bahwasanya di saat anak-anak kita menuntut ilmu, karena itu kan wajib ya Bapak Ibu, menuntut ilmu itu wajib. Sedangkan kita bersolawat, menggunakan toa atau mengaji itu hukumnya apa? Ustaz? Menggunakan toa. Ya. Jadi kita wajibkan dulu. Jadi kita hanya mengatur jamnya, mengatur ritmenya. Ya. Di saat anak-anak kita pagi belajar, kita kecilin. Jika sudah selesai, silakan kita mengaji, kita kencangkan lagi. Insya Allah mulai besok sudah libur. Silakan yang akan bertadarus untuk membaca Al-Quran. Di sore juga, kenapa kita nggak boleh bersolawat? Dilarang, bukan dilarang. Di saat sore itu anak-anak RT kita sedang belajar, menyetorkan hafalannya Bapak dan Ibu sekalian. Makanya tetap kita bolehkan, tapi kemungkinan 5 menit sebelum azan. Karena kalau kita setengah jam atau 15 menit
sebelum azan sudah berselawat menggunakan toa, anak-anak yang sekolah Quran nggak kedengeran, kasihan guru-gurunya, ya musyrifnya. Ada yang membangunkan sahur, tapi menggunakan musik, menggunakan toralet nggak boleh, ya. Makanya di momen yang penting ini kami mohon maaf, ya, kami tidak melarang, kami tidak membatasi penggunaan toa, tapi kita atur biar semuanya berjalan seperti itu. Yang kedua kalinya, tradisi memberikan takjil itu sudah ada dari awal. Jangan kita berasumsi begitu kita ngasih takjil di situ nggak ada apa, nggak ada orang-orang yang mampir, musafir. Kita memberikan takjil bukan untuk musafir, Bapak dan Ibu sekalian. Kita berikan kepada orang yang berpuasa, baik yang sedang sholat maghrib ataupun kalau ada musafir yang mampir, kita berikan. Jadi insya Allah pahalanya sama ya dengan orang yang berpuasa, seperti itu. Jadi tradisi seperti ini mari kita jaga seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah kita punya Baitul Mal. Tahun kemarin zakat mal kita itu lebih kurang 31 juta kita terima dalam setahun. Tahun ini ada peningkatan lebih kurang 45 juta itu zakat mal. Dan alhamdulillah kita BNN ini dilibatkan untuk menghitung usaha yang orang akan menitipkan zakat. Jadi di saat yang bagus ini kami menyampaikan bagi warga yang mempunyai usaha sudah masuk hisab, libatkan kami untuk menghitung zakat malnya. Karena apa? Kalau kita nggak hitung, kita salurkan langsung, hitungan yang nggak pas itu nanti akan jadi hisab kita di alam bakar. Itu warga yang mempunyai usaha ingin sharing, silakan hubungi pengurus BNN. Ada Pak Warsudi, ada Pak Khairul, dibantu guru-guru kita Ustaz Fauzi sama Ustaz Ebsepullah sama Pak Hartono, ya. Dihitung, contoh kita punya usaha baju itu dihitung satu-satu Bu, sampai ketemu semua piutannya berapa, modalnya berapa, untungnya berapa, dipotong utang, ketemulah zakat mal 2,5%, seperti itu. Selanjutnya dalam survei insya Allah nanti kita akan makan bersama Bu, makan bersama nasi yang telah diberikan oleh warga semua, kita makan bersama. Kalau bisa jangan sampai sisa. Dalam survei itu Bu, makan kita sisa satu biji ada nasi itu kalau dihitung seluruh warga Indonesia dalam sehari itu bisa jadi 4,5 ton beras. Nah, makanya nanti ketika makan tolong dihabiskan ya, kalaupun nggak muat dimuat-muatkan, jangan sampai kebuang. Apalagi saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang kelaparan ya. Jadi kalau satu hari kita membuat nasi satu, seluruh warga Indonesia itu 4,5 ton ya, dalam sebulan udah berapa? Nah itu rezeki dari Allah, jangan sampai kita buang. Kami menghimbau kepada jamaah yang akan menunaikan zakat, tolong beras itu benar-benar dilihat. Dalam beberapa hari ini kami menerima zakat, ada beras yang udah tek-tekan, itu ada butuhnya Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang lebih aman itu sebenarnya beli beras literan, dari karung literan itu aman. Kalau tek-tekan itu khawatirnya itu stok lama ya. Jadi kami kemarin menerima zakat ada yang udah ada putunya. Nah, sedangkan zakat kita ini harus benar-benar zakat yang murni, yang super. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, kadang-kadang kesempatan yang ada di wilayah kita ini membuat niat pelaku untuk berbuat jahat, maka persempit kesempatan ini agar kesempatan ini tidak ada niat pelaku untuk berbuat jahat di wilayah kita, yaitu diantaranya Bapak Ibu kalau meninggalkan rumah atau kendaraannya mohon dikunci, pastikan dikunci, diamankan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama yang mana mudah-mudahan
kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang limpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua yang ada di Kerajaan Bawah 14 ini terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شاف مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى زين امتى حبيبي أراك والآك وفرح بناداك أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayat. Hati-hati, niat kita bukan hanya saja ingin dapat nih apa, saya mau ikut ke masjid cuma ingin berbuka. Nah, bukan itu niatnya. Hati-hati ketika kita melangkah ke masjid, satu niatkan karena Allah, niatkan ketika kita duduk di masjid ini, niatkan iktikaf lillahi ta'ala, niatkan iktikaf karena Allah. Maka ketika kita duduknya di masjid ini diniatkan karena Allah, maka kita mendapatkan pahala. Satu, pahala iktikaf. Yang kedua, pahala silaturahmi. Bagaimana Nabi mengatakan bahwa silaturahim atau menyambung tali persaudaraan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, perbaharui niat. Jangan-jangan maka lupakan ketika kita pergi dari rumah ke sini hanya akan ikut berbuka saja. Maka niat kita pergi dari rumah ke sini, yang pertama niat silaturahmi. Yang kedua, ketika kita mendapatkan apa yang diberikan panitia, itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita niatkan lillahi ta'ala, mendapatkan apa yang diberikan panitia, maka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak dapatnya pun tidak menjadi marah, ya, karena niat lagi tidak, tadi bukan hanya tujuan untuk makanan, tujuannya juga bukan hanya untuk buka saja, tapi niat silaturahmi. Ketika kita tidak dapat nasi, ya nggak masalah, kan tujuannya bukan itu, betul ya? Ketika kita tidak dapat nasi, ya nggak masalah, tujuannya bukan itu. Nggak rame nyampe keluar, saya datang ke masjid nggak dapat nasi, kan tujuannya bukan itu. Tujuannya kita silaturahmi. Ketika kita dapat nasi, alhamdulillah, berarti itu panitia menyiapkan makanan. Seandainya tidak, berarti bukan rezeki kita. Kok kita udah masak di rumah, makan yang di rumah, jangan jadi masalah.
Saya nggak dapat nasi di masjid, ramai keluar. Hati-hati niat. Maka apapun ketika kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sakit. Yang menjadi sakit itu ketika kita amal karena sesuatu. So ketika tidak dapat itu sakit hati itu. Tapi ketika kita amal lillahi ta'ala, cacian, makian, ledekan orang bukan masalah. Kenapa? Karena ingin yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Itu saja. Hurma sofa wadah makadar. Mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung, yang kurang pas, yang tidak klop dengan sorok. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hurma sofa wadah makadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.